Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indira Madani. Saya dari kelas 1D, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, video ini saya muat untuk memenuhi ujian tengah semester Gasal tahun akademik 2024-2025 mata kuliah Ulumul Hadis. Oke, lanjut ke pembahasan materi. Nah, apa itu ilmu hadis riwayah? Nah, ilmu hadis yang mempelajari orang yang meriwayatkannya, penulisannya, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, apa itu hadis diroyah? Nah, ilmu hadis yang menafsirkan, ilmu hadis yang mempelajari tafsir terhadap ilmu hadis riwayah. Nah, ada istilah perawi. Nah, perawi itu orang yang membawa berita, orang yang menerima, orang yang menyampaikan berita. Nah, itu tuh disebut sanad. Nah, ada istilah marwi. Nah, isi berita yang disampaikannya. Nah, isi berita yang diriwayatkan, isi beritanya itu tuh disebutnya matan. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah dan yang kedua ada ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis riwayah. Nah, ilmu hadis riwayah ini objeknya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, diri Nabi Muhammad. Nah, ilmu yang mempelajari semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi, terus periwayatan Nabi, batasan-batasannya, serta ketelitian Nabi dalam membuat keputusan atau redaksi. Kita lanjut ke ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu hadis dirayah ini ilmu hadis yang mempelajari tentang hakikat periwayatan. Nah, apa yang dimaksud hakikat periwayatan? Hakikat periwayatan ini memindahkan atau menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Nah, yang kedua ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu metode periwayatan perawi ketika menerima sebuah hadis. Nah, yang ketiga macam-macamnya. Nah, apakah periwayatan ini terputus atau tersambung? Nah, yang keempat hukum-hukumnya. Nah, hukumnya ini ada terbagi menjadi dua. Apakah hadis itu diterima, apakah hadis itu ditolak? Oke, kita lanjut. Ada keadaan perawi dan sifat mereka. Nah, yang dimaksud sifat mereka di sini adalah sifatnya para perawi dan biografi. Nah, biografi itu latar belakang seseorang. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam periwayatannya. Nah, macam-macam periwayatan di sini adalah bentuk pembukuan hadis. Nah, ada yang terakhir ada hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, ini tuh disebutnya istilah-istilah dari para ahli hadis. Lanjut ada periode sahabat. Yang pertama di sini hadis riwayahnya disebut dengan masa pembatasan atau periwayatan karena di masa ini banyak sekali hadis palsu yang keluar akibat politik dan konflik. Terus hadis diroyahnya timbul secara lisan. Periwayatannya harus disertai saksi, sumpah atau sanad. Nah, setelah di periode sahabat, kita lanjut ke periode tabi'in. Nah, hadis riwayatnya itu ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar. Nah, hadis diroyahnya timbul secara tertulis, tetapi belum terpisah dengan ilmu yang lain. Nah, lanjut ke periode tabi'in. Nah, di sini hadis riwayahnya pada masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Terus hadis diroyahnya itu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Masuk ke periode setelah masa para tabi'in. Nah, hadis riwayahnya itu penulisan hadis lebih sistematis atau munculnya kitab yang berjudul Mustadrak Syarah
dan ikhtisar. Nah, hadis riwayahnya itu berdiri sebagai ilmu hadis pertama. Nah, kitab ilmu hadis pertama itu berjudul Al-Muhadits Al-Fasil Baina Arawi wal Wa'i, karyanya Rama Hurmazi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.